Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang ini Allah mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan ini menjadi sebab sampainya kita kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, adapun materi yang akan kita bahas pada kajian kita kali ini, kita akan membahas materi tentang tazkiyatun nufus, upaya untuk mensucikan hati. Ada sesuatu yang menarik dalam materi ini. Kenapa ada istilah tazkiyah? Kenapa ada istilah usaha untuk mensucikan hati? Karena di hati manusia itu Allah ilhamkan dua potensi. Di hati manusia itu ada dua benih yang Allah tanamkan ke setiap hati manusia, dan itu tidak bisa dihindari. Itu tidak bisa dihindari. Allah ciptakan manusia itu dengan ketetapannya, ya. Apa Allah katakan di dalam surat Asy-Syams? Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, di dalam surat Asy-Syams Allah katakan kami ilhamkan kepada jiwa manusia itu dua potensi. Ya, Allah ilhamkan pada jiwa manusia itu dua benih. Ada dua kekuatan di hati manusia itu. Yang pertama adalah fujuroha, kecondongan untuk berbuat dosa.
kecondongan untuk berbuat yang tidak benar. Ini pertama. Ya. Kemudian wataqwa yang kedua, kecondongan untuk berbuat kebaikan dan ketaatan. Setiap manusia punya potensi dua hal ini. Tidak ada yang lepas darinya. Ayo coba bapak-bapak yang sudah ngaji rutin, bertahun-tahun sudah ngaji, yang setiap hari kita baca zikir pagi petang, yang setiap hari kita lazimkan baca Quran, pertanyaannya, ada apa enggak dorongan-dorongan untuk melakukan yang tidak benar? Hah? Ada. Enggak ada ceritanya orang bisa selamat dari perasaan ini. Makanya ayat berikutnya mengatakan, qad aflaha man, gimana? Man zakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang berusaha untuk mensucikan hatinya. Nah, ini yang pertama. Kenapa ada istilah usaha untuk mensucikan hati? Karena hati kita ini ada kotorannya. Ya, ada sesuatu yang menjadikan buruk, kecondongan, dan itu nggak bisa dipisah dengan kita, Ibu. Ya. Yang kedua apa? Allah ciptakan manusia itu dengan kesempurnaannya, itu adanya nafsu dan syahwat. Ada yang nggak ngaji, yang sudah ngaji ini nggak punya nafsu? Masalah. Antum nggak punya nafsu masalah. Masalah nggak, Pak? Oh, masalah. Keinginan-keinginan muncul, menyenangi sesuatu muncul. Ini nggak bisa dilepaskan. Makanya kalau ada orang ngaji tazkiyah itu bukan membersihkan diri dari nafsu, bukan, mengendalikan. Nah kalau ngaji ini untuk membersihkan, istilahnya itu mengendalikan. Itu dibersihkan dari kotorannya. Makanya nafsu di dalam diri manusia ada berapa? Nafsu apa saja? Nafsul mutmainah. Terus? Halo? Iki pemilik nafsu malah gak roh. Nafsul mutmainah, nafsul lawamah, nafsu ammarah bisu. Jadi nafsu itu ada 3 macam. Yang pertama disebutkan Allah dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul, nah, wahai jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang itu yang bagaimana? Nah, jiwa yang tenang itu yang bagaimana? Apakah kalau sudah ngaji benih begini nih sudah dipastikan kita bisa tenang? Oh, sih masalah. Nggak jaminan sih. Makanya perlu adanya penekanan ilmiah. Ya, saya menemukan fakta bukti yang tidak bisa dihindari. Kemarin kasus COVID itu membongkar jati diri kita, Pak. Teman-teman yang sudah ngaji bertahun-tahun, katanya sudah kitab ini sudah selesai, kitab ini sudah selesai, ngaji bab ini sudah selesai semua. Kena COVID nyekekrek kabeh. Dia kidai. Nggak siap hidup sendirian. Ketika dia isoman, ketika dia opnam, stres tambah ndak karu-karuan. Ini fakta, bukti ketidaksiapan kita dalam konflik-konflik hidup seperti
Itu menunjukkan sebuah gambaran ilmu yang selama ini kita kaji itu belum meresap membentuk karakter. Saged dipaham ini? Jadi ilmu yang sudah kita kaji, dalil yang sudah kita catat, itu ternyata belum meresap membentuk karakter. Belum berhasil kita. Nyatete berhasil, nyatete. Tapi belum terbentuk. Ada kendala sedikit, emosi, ada gak cocok sedikit, marah. Itu fakta, Pak. Fakta kita belum berhasil membentuk diri melalui ilmu ini. Itu fakta. Ya, gak cocok sedikit marah, gak cocok sedikit protes, gak cocok sedikit pore. Itu fakta kegagalan kita di dalam mengkaji sebuah ilmu. Karena ilmu kalau sudah bermanfaat membentuk sebuah karakter itu menakjubkan. Emosi terkendali. Ya, Masya Allah. Ini untuk menjelaskan tentang kenapa ada istilah tazkiyah. Di dalam diri kita ada dorongan-dorongan, keinginan-keinginan. Ada iradah, ada keinginan-keinginan, ada syahwat, kecondongan untuk memiliki sesuatu, ada nafsu, kecondongan untuk melakukan sesuatu. Ada apa enggak? Dalam ada keinginan-keinginan di dalam diri kita itu nek diungkap no, Pak, titik opo keh. Lho, ketoke meneng. Ini fakta aja kita ngaji. Ya, dan persoalannya apa setiap yang kita inginkan itu juga dibenarkan menurut syariat? Jawabannya apa? Apa setiap yang kita senangi itu juga disenangi oleh Allah? Jawabnya apa? Loh kan masalah. Enggak. Lah di sinilah letaknya ini. Ini masalahnya. Makanya kita adakan majelis taklim, kita adakan kajian ini dalam bentuk ikhtiar. Dalam bentuk apa? Ikhtiar. Untuk bisa mengendalikan, menstabilkan antara keinginan, antara dorongan-dorongan, antara bisikan-bisikan dan kebutuhan-kebutuhan. Sebab wong niku kadung nyenengi sesuatu, Pak, gak mikir iki dibutuhno apa enggak. Duit nyekel karep ono barang tersedia. Kate lapo. Ibu masih ingat, Bapak masih ingat ketika kita berbuka puasa Ramadan kemarin. Biasanya kalau kita mau buka itu kan keliling dulu kalau sore itu. Iya. Tur. Iya kan? Di sepanjang jalan itu tersedia yang namanya minuman dengan aneka ragam macam bentuk. Dari mulai minuman Jawa Barat sampai Jawa Timur. Itu tersedia semua. Makanan, menu, Masya Allah. Coba yang kita beli 1, 2 atau lebih dari itu. Minuman, kok kelihatannya seger. Beli pesennya cuma satu aja ya. Itu meja pertama. Jalan lagi, kok kelihatan seger lagi. Belilah 1, tombol kepingin. Tuku piro mah? 1 aja ya. Itu meja kedua. Terus itu nanti sampai berapa bungkus? Pesennya cuma 1 bungkus saja ya. Ping piro? Halo? Begitu juga makanan. Beli wis gak usah akeh-akeh. Loro ae. Iku 1 meja. Meja yang lain ya ngono maneh. Aja akeh-akeh, loro ae. Ping piro? Begitu sudah pulang, yang tadi 1 aja ya, 2 aja ya,
sak kresek mulai nih. Betul apa enggak? Begitu kita taruh di meja, adzan dikumandangkan, minum kita tenggak, makanan kita ambil, mari bisa tuh. Mek ngono tok ceritanya. Yang lain akhirnya termakan apa enggak? Kenapa? Dapat pelajaran jenengan? Apa pelajaran? Ternyata manusia itu sing disenengi ambek sing dibutuhno iku akeh sing disenengi. Kebutuhan iku mek titik urip niki. Saged dipaham? Jadi kebutuhan kita itu sebenarnya simpel, sederhana. Tapi karena nuruti keinginan, terjadilah yang namanya tanafasu. Tanafasu itu saingan. Kebutuhan? Bukan. Ya, bikin rumah yang besar, dilarang apa ndak? Ndak. Kamarnya banyak. Wong duwe anak akeh wedi kok nggih kamar akeh-akeh gitu. Punya anak banyak itu takut gitu. Perhatikan dengan baik. Ya. Jadi yang namanya tazkiyatun nufus itu bukan melepaskan nafsu dari diri kita, itu tidak. Ya, bukan. Tapi mengendalikan. Ya, membersihkan jiwa kita itu dari kotoran-kotorannya. Ya, dari kerak-keraknya yang bisa merusak dan bisa menjadikan keruhnya pikiran kita, yang efeknya adalah kekacauan hidup. Ya, ini yang harus dibersihkan, kotoran-kotorannya. Nah, oleh karena itu pagi ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang ahamiyatut tazkiyah, pentingnya upaya untuk mensucikan hati. Kenapa harus ada istilah penyucian jiwa ini? Sampai di mana pentingnya? Sampai di mana pentingnya? Yang pertama, usaha untuk mensucikan jiwa itu merupakan salah satu tugas, salah satu target dan agenda terbesar Nabi SAW diutus oleh Allah. Saya ulangi, usaha mensucikan jiwa merupakan salah satu dari tujuan atau agenda atau target Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Jadi salah satu agenda terbesarnya Rasulullah diutus oleh Allah adalah untuk mensucikan hati. Berarti sangat penting, Pak. Kalau nggak penting, ngapain Allah susah-susah ngutus seorang Rasul? Ini salah satu tugasnya itu, salah satu agendanya itu, salah satu targetnya itu adalah tazkiyah an-nufus. Ya, makanya materi tazkiyatun nufus itu masuk dan dibutuhkan dalam segala aspek. Ya. Masuk dari segala aspek, dibutuhkan dalam segala lini. Akidah membutuhkan apa enggak? Akidah butuh. Ibadah butuh kesucian. Akhlak, muamalah, fikih butuh apa enggak? Sangat butuh.
Berarti bukan persoalan sederhana tazkiyah. Karena ini perlu saya sampaikan, karena ada sebagian kaum muslimin, kok tazkiyah, kok gak masalah akidah. Ini menunjukkan gak paham dia tentang tazkiyah. Jelas ya? Itu yang pertama. Kenapa tazkiyah itu dianggap sangat penting? Karena ini merupakan salah satu misi, agenda, target terbesar dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka surat Al-Imran ayat 164. Surat 3 164. Sudah ketemu Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Minta tolong terjemahnya. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Insyaallah. Ada di situ kalimat tazkiyah. Wonten Ibu? Nah, berarti Nabi diutus salah satu tugas utamanya apa? Untuk mensucikan jiwa manusia. Ini pentingnya tazkiyatun nufus yang pertama. Yang kedua, tazkiyatun nufus, kesucian jiwa, itu menjadikan faktor utama, sebab utama as-sa'adatul haya, kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup. Surat 89 ayat 27 sampai 30 Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, silakan. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang puas lagi diri dirinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Nah, di situ Allah sebutkan apa Ibu? Ya ayyatuhan nafsul. Nah, jiwa yang tenang itu jiwa yang bagaimana? Hah? Jiwa yang tenang ini yang bagaimana? Jiwa yang tenang apabila seseorang mampu mengumpulkan sifat-sifat utama. Ya, apabila seseorang mampu mengumpulkan sifat-sifat utama. Apa sifat utama itu? Atau amalan-amalan utama itu?
yang nanti kalau sudah terkumpul di hati seseorang dijamin, sudah dijamin, sudah nggak pakai nggak, dijamin dialah orang yang tentram jiwanya. Apa itu amal-amal utama? Pertama adalah al-iman as-sahih, iman yang benar. Nah, kalau ada iman yang benar berarti ono iman sing ora bener, ngoten lho. Ku sing gare gampang goncang, Bu. Yang tentu tidak hari ini saya jelaskan. Ya. Ini yang pertama. Miliki iman yang benar. Sudah, miliki iman yang benar. Jadi nek kula mbek sampean ibu, kita ini bapak-bapak hidup kok gampang susah, gampang takut, gampang cemas, gampang khawatir. Coba dengerin. Tolong ojo dicatet tok ya. Tolong ojo dicatet tok. Misalnya minta tolong betul, diresapi. Soalnya saya sudah banyak melihat banyak kurban nyatet tiake tapi gak pinter-pinter nih. Jadi sifat itu ku bledes pancet-cet nih Pak. Wono sing ngaji ngono kuwi. Materi niku tumpuan mariate bisa. Kalau materi gimana? Oh sudah Ustaz, itu sudah berkali-kali ngoten niku. Ditakon niku jekedek. Napa jekedek niku? Lah dah ngerti. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepanikan itu gampang menimpa dirinya. Ini fakta sudah. Itu fakta, bukti yang tidak bisa dipungkiri lagi. Anda gagal memasukkan hati ke dalam hati Anda ini. Ilmu belum meresap ke dalam hati. Karena keyakinan itu kalau sudah masuk ke dalam hati, itu yang muncul itu adalah kekuatan jiwa, kecerdasan, kelapangan. Itu iman yang kuat. Itu iman yang kuat. Tidak penuh dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang melebihi batas. Boten. Ini fakta ya. Ini yang pertama ya. Jadi kalau orang sudah mampu memiliki al-iman as-sahih, iman yang benar, Allah berikan ketentraman itu akan. Nanti ada waktunya sendiri pembahasan menggapai jiwa yang tenang. Ya menunggu pandemi dulu ini. Ini ada faktor. Ketika iman tidak benar, sampai ngaji model apa materi apa man, tetap nggak akan bisa menenteramkan jiwa Anda. Imannya yang jadi masalah itu iman, keyakinan, ketenangan. Ibu, tolong dicamkan baik-baik. Ketenangan itu bukan karena tempat tinggal. Paham? Ketenangan itu bukan karena fasilitas. Wallahi tidak. Bukan jiwa. Bukan tempat, bukan materi. Ketenangan hidup itu sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan materi. Pernah dengar namanya Abu Hurairah? Pernah dengar? Sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah niku termasuk sahabat yang kaya, yang cukup atau yang miskin? Kok tahu? Karena dalam sejarahnya niku sahabat Abu Hurairah itu kalau nulis hadis Nabi lagi nunggu sholat itu sering pingsan karena kelaparan. Karena sering pingsan karena apa? Karena kelaparan. Abu Hurairah itu sering diinjak lehernya sama temennya, brek. Itu ngobati orang-orang yang agak bermasalah itu kan begitu. Dikira siapa? Ternyata Abu Hurairah. Begitu dibalik, Masya Allah Abu Hurairah sering pingsan. Ya mirip dengan kita kalau nyatet hadis sering pingsan gitu kan.
Jadi kalau Abu Hurairah itu nyatet hadis pingsan itu karena kelaparan, kita itu pingsan karena ngaji teke esok ngantuk, teke awan ngantuk. Awas ngantuk-ngantuk ya awas. Pun saya ulangi, Abu Hurairah itu kondisinya seperti ini. Pertanyaannya, apa Abu Hurairah itu merasakan penderitaan dalam hidup? Sama sekali tidak. Sesuatu yang paling ditakuti oleh Abu Hurairah itu adalah kalau kehilangan hadisnya Nabi SAW. Jadi Abu Hurairah itu takut kalau kehilangan, makanya beliau itu ngintil terus sama Rasulullah itu. Sampai akhirnya direwangi mboten kerja. Nyatane ojo ditiru Pak, ojo ditiru sampean melo. Iki khusus Abu Hurairah. Oh sampean melo njaluk pegatan. Tidak menderita dia. Ini. Dan banyak contoh. Imam Ahmad itu dikenal orang miskin. Imam Ahmad itu miskin, Pak. Dikenal miskin. Makanya orang sufi mengatakan Imam Ahmad itu imamnya orang-orang sufi. Iya kan? Kenapa? Karena kemiskinannya. Tapi Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Dihafal oleh beliau. Ibu berapa hadis? Tak tes bapak-bapak. Hafal Pak? Hafal Ustaz? Apa? Innamal a'malu binniyat. Diwaca toko awal sampai akhir. Innamal a'malu binniyat. Lanjut. Mboten hafal. Sitok ngaji pirang-pirang puluh tahun sitok ora hafal-hafal. Lho ngene kadang-kadang kula mbek sampe sok kaya alim-alim di kampung nih. Hadis itu enggak hafal apa. Sudah, ini satu ya. Jadi yang kedua, jadi yang pertama untuk bisa mendapatkan nafsul mutmainnah, yang pertama apa? Iman. Yang kedua as-sabr. Mampu mendapatkan sifat sabar. Bagaimana cara bersabar? Ada materinya sendiri. Bisa menteni mulai. Itu yang kedua. Kalau ada seseorang tidak mampu mengumpulkan kesabaran, jangan berharap ada ketenangan. Karena faktor utama tenang itu as-sabr. Sementara sabar itu wabut. Apa enteng? Makanya gampang kena corona. Yang ketiga, bagaimana bisa mendapatkan nafsul mutmainnah? Asyukur. Mampu mendapatkan sifat syukur. Pinter mensyukuri nikmat. Enggak ada syukur, enggak ada ketenangan jiwa. Wis ta sampean delok korupsi, koruptor itu gajine niku titik apa keh? Puluhan juta utuh. Oh sik ngentip. Jiwanya fakir, hartanya, makanya Nabi mengatakan apa? Laisal ghina bikathratil ard. Hakikat kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, bukan. Tak tunjukkan buktinya nanti. Makanya sampean kali kula sing duwe omah gede, duwe akeh, durung mesti disebut kaya Anda. Delok kemampuan infaknya lihat. Halo. Apa wong sugih mesti infake akeh? Melarat. Miskin Anda berarti. Kenapa? Takut kehilangan, terus merasa kurang. Itu ketika tidak ada rasa. Ketika tidak ada rasa, maka orang yang tidak punya rasa syukur jangan mimpi untuk mendapatkan ketenangan hati. Kenapa? Kurang. Orang kalau merasa kurang ada ketenangan apa enggak? Sampai kapan nuruti kurang ini?
Wong ku nek nuruti kurang ora ono enteke, Pak. Sudah Anda rasakan sendiri nanti pengaruhnya kayak apa. Selama tidak ada rasa syukur, berapapun harta yang Anda miliki, tidak akan tenang jiwa Anda. Dijamin itu sudah. Bagaimana cara bersyukur? Nanti ditunggu waktunya. Ya kudu sabar bu ngaji. Yang keempat, bagaimana mendapatkan ketentraman jiwa? Ar-ridha bima qada Allah. Ridha, ikhlas dengan semua yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu berarti mengimani qada dan qadarnya Allah. Ini penting. Ini yang menjadikan ketentraman. Orang yang menjadikan musibah itu bisa tersenyum. Orang mendapat musibah bisa bersyukur. Itu di sini letaknya kuncinya nanti. Memahami tentang takdirnya Allah. Sakit, nikmat. Merasakan sakit. Itu ketika faham dengan qadanya Allah. Ada kenikmatan di balik musibah. Nah, nanti rahasianya nanti Bu, yang sabar. Yang keberapa tadi? Yang kelima, at-tawakkal. Tawakal kepada Allah. Jiwa tawakal itu jiwa yang tenang. Apa sih makna tawakal niku Bu? Mesti jawabannya ngono. Mangkane kula mbak sampeyan mesti tawakal tetap sumpek. Iya ora? Fakta di lapangan, Bu, itu ibu-ibu yang udah ngaji kena musibah itu kita datang gitu. Masya Allah Ibu ya harus banyak tawakal. Sudah Ustaz, mboten kurang-kurang Ustaz. Kula pun pasrah-pasrahaken, tapi yok nopo lu ngono. Halo. Tawakal niku napa? Lho kawani ngomong. Ya lecekek pisan kene ngono tok. Katen jawab bedi. Cek jelas Bu ngoten niku. Tawakal itu puncak keyakinan. Jadi yakin itu kalau sudah sampai puncak menghasilkan sifat. Nek tawakal gak tenang, jenengan itu belum tawakal. Anda itu tidak paham dengan Allah Ta'ala. Anda itu tidak kenal dengan Allah Ta'ala. Paham? Wong tawakal kok sih greges ini. Apa sih dikatakan tawakal itu? Saya mohon dengan sangat. Ojo dicatet tok. Saya mohon dengan sangat. Saya mohon dengan sangat. Tawakal itu dari kata-kata wakala. Artinya melimpahkan suatu urusan. Gitu loh, melimpahkan suatu urusan. Lah wong sing diserai disebut wakil. Jadi sampai kalau tawakal itu, kalau tawakal kepada seorang, berarti Anda serahkan urusan Anda itu kepada orang lain. Biasanya kalau orang menyerahkan urusan kepada orang lain, terutama urusan yang penting, milih apa sembarangan? Milih. Yang Anda pilih yang mana? Hah? Ayo sing jelas. Hah? Yang terpercaya, yang amanah, yang punya yang tidak diragukan lagi kemampuannya. Betul begitu? Betul begitu? Kalau Anda sudah yakin tentang kredibilitasnya, bahwa orang ini mampu, Anda ragu lagi menyerahkan urusan pada dia? Anda kekhawatiran? Anda ketakutan? Tak uji. Ada teman-teman punya anak 2, nyambut gawe pas-pasan. Nyambut gawe pas-pasan. Menurut logika,
Digembayar sekolah ngepres, durung listrik, durung cicilan. Sih kita goda. Ayo, anak kapan nambah siji maneh? Jawabin apa, Bu? Jawabannya apa? Ayo Pak. Jawabannya apa sampai? Ndak dulu Ustaz. Kenapa? Ini kan ya saya yakin, Mas, rezekiku Gusti Allah sinanggung. Iya Ustaz, saya yakin. Terus tuh jawabannya. Anda belum bertawakal. Dan Anda ketika sudah menyerahkan pada Allah, lalu Anda masih takut, Anda suudon kepada, Anda telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Mana maksiatnya? Allah itu isok tanangani. Allah itu mampu tak menyelesaikan urusan ini. Itu maksiat Anda kepada Allah Ta'ala. Anda kenal dengan Allah? Tidak kenal. Kalau kenal, Allah itu Al-Qadir, Allah itu Al-Mudabbir, Allah itu Al-Khaliq. Innallaha ala kulli. Artinya apa? Artinya apa? Allah itu berkuasa atas segala. Berarti tidak ada sesuatu ketika dihadapkan Allah pasti tuntas. Itu Allah. Dan Anda serahkan urusan Anda kepada, urusan Anda itu kecil apa besar? Kecil menurut, besar menurut tuh. Mulai beneh. Makanya kalau ada problem-problem lari kepada Allah. Suami masalah lari kepada Allah. Ojo dipasang GPS suaminya. Nanti ekonomi. Nggak suaminya dipasang GPS ini. Serahkan sama Allah. Nggak usah memata-matai, nggak usah pegel memata-matai. Sudah. Itu yang keberapa tadi? Makanya orang tahu, coba kita lihat para nabi, para rasul, orang-orang mukmin begitu menghadapi masalah baik yang logis maupun yang logis, jawabannya satu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Atau hasbiyallah wa ni'mal, artinya apa? Ini garis sumpek nih gini Pak. Isok muni gak ngerti karepe. Jadi kalau kita menyatakan wa ni'mal wakil, Allah itu sebaik-baik yang dimintai pertolongan, sudah henti. Lalu apa yang meragukan kita? Allah yang ngurusi. Lah kalau sudah pasrah kepada Allah itu bisa jadi hasilnya dua. Bisa jadi sesuai dengan keinginan. Yang kedua bisa jadi nggak sesuai dengan, tapi itu baik menurut Allah, selesai. Sama dengan orang menyerahkan uang kepada seorang ustadz. Ustadz, ada uang 100 juta ini, tak serahkan ke ustadz. Orang itu kalau udah percaya bahwa ustadz ini bijaksana, nggak mungkin ngawur. Bu, ini diperuntukkan untuk apa? Terserah ustadz. Akhirnya sama ustadznya gerabi mana? Lawang akate napa akate man? Lah terserah ustadz. Sudah nggak usah bahas itu, nggak usah bahas itu. Iki singgarai ngaji nggak enak ini. Nah, artinya kalau orang sudah percaya, tergantung ustadz mana yang ustadz pandang butuh, silakan. Kan begitu toh? Jadi mesti hasilnya nggak mesti sesuai dengan. Begitu juga tawakal nanti ketika Allah putuskan itu nggak mesti sesuai dengan keinginan kita. Dan kita yakin apa yang dipilih Allah itu yang itu namanya percaya dengan Allah Ta'ala, kenal dengan Allah Ta'ala. Lalu kita itu tawakal, tapi kepingin hasilnya itu seperti itu belum gitu.
Makanya timbul pertanyaan-pertanyaan. Aku ini kurang apa sih? Aku ini wis imam, wis sholat tahajud, wis sedekah. Kenapa kok aku masih banyak ujian? Ya ini masalahnya, kita tidak memahami. Sudah. Kemudian yang terakhir yang bisa menjadikan orang nafsul mutmainnah adalah al-ikhlas. Untuk bisa meraih nafsul mutmainnah, al-ikhlas. Jadilah orang yang mukhlis. Berapa sifat tadi? 6 ini tapi abot-abot. Jadi kalau ibu, bapak, saya termasuk di dalamnya, mampu mengumpulkan 6 karakter ini, mampu memiliki 6 sifat ini. Yang pertama tadi apa? Iman yang benar. Yang kedua, kesabaran. Yang ketiga, sifat syukur. Yang keempat, ridho dengan Yang kelima, tawakal. Yang keenam, kalau 6 perkara ini, 6 perkara masuk ke dalam jiwa kita, ngumpul jiwa kita, maka kita dipanggil oleh Allah nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram. Nah, oleh karena itu tidak mungkin seseorang bisa mencapai jiwa yang tenang kalau hatinya kotor. Ini korelasinya dengan tazkiyah tadi itu. Kenapa tazkiyah itu penting? Karena tazkiyah kunci ketentraman jiwa. Ya. Masih banyak sifat-sifat qanaah, itu ketentraman jiwa. Ya, tidak tergila-gila dengan yang dimiliki orang lain, tidak gampang kepingin apa yang dimiliki oleh orang lain. Tenang jiwa. Ini pentingnya tazkiyah yang kedua. Yang ketiga, adalah bahwa tazkiyatun nufus merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Salah satu syarat diterimanya sebuah amal. Jadi amal yang kita lakukan apa saja bentuknya, ya, sebesar dan sedahsyat apapun, namun hatinya terkotori dengan sum'ah dan riya, maka amal ini mardud, ditolak oleh Allah. La yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala sebuah amal apabila terkontaminasi dengan riya, terkontaminasi dengan sum'ah. Tidak akan diterima oleh Allah. Ibu masih ingat Nabi menceritakan api neraka itu nanti dinyalakan pertama kali untuk 3 orang yang ahli ibadah. Ya Allah. Ya, neraka itu pertama kali dinyalakan oleh Allah untuk 3 orang yang ahli. Tapi ternyata ibadah ini karena terkontaminasi dengan riya, ibadahnya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ibadahnya tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Ibadahnya menyeret dirinya ke dalam neraka. Kenapa? Terkontaminasi dengan riya. Sementara ikhlas dan riya ini perkara yang paling sulit di dalam agama itu. Ibadah yang paling berat, ibadah yang paling sulit di dalam agama itu ikhlas. Dan riya itu tersamar-samarkan ke dalam hati kita itu. Kadang-kadang kata riya gak sadar kok. Kata riya itu ora sadar.
Apa sih yang dikatakan riya itu, Bu? Yang dikatakan riya itu adalah tolabul manzilah fi qulubin nas. Mencari kedudukan, mencari persaksian, mencari pengakuan dari hati-hati manusia. Itu namanya riya. Makanya lawan dari ikhlas, yang dikatakan ikhlas itu apa? Ya, an yakunal abdu la tatluba syahidan ala amalihi illa ghairullahi azza wa jalla. Seseorang tidak membutuhkan pengakuan, seseorang tidak membutuhkan persaksian dari amal yang dilakukan itu, kecuali persaksian dari. Jadi diakui atau tidak itu bukan urusan kita. No. Dan riya ini macamnya banyak, Ibu. Ada sekitar 8 macam riya itu. Orang ingin pamer itu ada 8 macam. Itu kalau dibahas itu kayaknya kita banyak yang kena. Makanya nggak usah dibahas aja. Iya, ada yang ingin menunjukkan keilmuannya melalui bahasa, melalui kitab yang dibeli. Ono pamer iku model meniku ono. Ono maneh sing mamerno bentuk ibadahnya. Ada pula pamer melalui foto bareng dengan ustadz. Loh itu bisa. Dikira ora iso. Iso ora? Ustaz, foto bareng ustaz. Nanti saya share. Ora katene. Makanya kalau orang mengejak foto, saya tak tanya buat apa? Buat apa? Kenang-kenangan. Ndak. Sudah ingat aja wajahku. Kate gaya apa coba ayo? Aku foto bareng dengan Ustaz Roko, foto bareng dengan Ustaz Safik. Terus katanya apa? Ini faktor-faktor. Riya melalui tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Itu bisa dijadikan sarana riya. Teman akrab, wakile gubernur itu koncoku akrab. Terus katanya apa? Nek kanca-kancamu katanya apa terus? Bisa dijadikan riya? Bisa. Riya dengan model pakaian itu bisa. Nah ini biasanya ibu-ibu yang kena ini. Ya, aneh-aneh. Makanya nggak usah dibahas. Nggih ikhlas niku apa tuh, mboten gampang. Coba rasakan. Ikut pengajian jadi pengurus dengan tidak jadi pengurus. Semangat girohnya beda Banda. Itu standar nanti Pak. Bu, untuk perubahan jenengan habis ini di berhenti rolling gitu. Semangati wis beda. Semangati wis. Sing kena ojo rumangsa, sing rumangsa gak usah murid-murid, gak usah murid-murid. Ngaji ojo purian. Ngaji tazkiyah itu kudu siap dikepuki. Nek ngaji tazkiyah nggak siap tersinggung, buyaro. Betul Pak saya katakan. Karena kita kena terus nanti sih. Ini merubah karakter soalnya. Termasuk saya pribadi. Jelas ya? Nah, betul ini saya katakan. Ikhlas itu perkara yang berat. Perkara yang paling sulit. Tidak mudah jadi orang ikhlas itu. Walaupun Ustadz juga manusia. Balik nang sinetron kan. Iya Pak, betul ini. Saya merasakan hiruk pikuknya ngaji, seluk beluknya ngaji, pahit getirnya ngaji ngerasa nih Bu. Sudah menjadi terkenal, terus diundang di tempat yang
Itu kerasannya piye? Dulu itu sempat penyakit itu menimpa kita. Akhirnya kita minta nasihat pada ustadz-ustadz yang sepuh. Ada ustadz sepuh itu kalau ngaji itu di luar Jawa yang datang itu minimal itu 3.000. Minimal 3.000. Ngaji nang Sidoarjo 6 sing teko. 6 sing telu ngantuk. Wes ludes man. Sing sitok keceret. Ada begitu. Dan yang menakjubkan ustadz kita yang sepuh ini, Masya Allah, volume ngaji, motivasi ngaji, semangat gak ada perubahan. 3.000 yang datang, yes begitu itu dia nyampaikan. 6 orang yang dia begitu itu nyampaikannya. Akhirnya saya tanya, Ustadz, apa konsep Ustadz? Kok saya lihat Ustadz itu selalu bersemangat di dalam ngaji. Ya. Kami Ustadz yang muda-muda ini kadang-kadang kalau diundang di kajian yang masjidnya ternama, terus di tempat yang elit, terus yang itu semangat kita. Yang ngaji datang banyak, itu semangat. Tapi pas ngajinya mesuk musolai nyelempet. Sing teko wong tua-tua, ana wong papat senden kabeh. Stres Ustaz ngaji itu stres saya. Iya. Jadi saya dulu punya ada pengajian itu yang datang itu lansia semua. Dan nggak seberapa dengar gitu loh. Jadi tersiksa saya. Jadi pernah pas kajian siang itu, sepuh banget itu. Yes, minimal 50 tahun lah, minimal itu. Paling muda itu. Nah itu. Jadi ini pendengaran juga terganggu. Lah qadarullah Pak, pas hujan soundnya mati. Mbok saya itu ngaji sampai mendelik gitu. Menurut jari mbah-mbah ngomong enak, Ustaz, suaranya kurang keras. Jadi ngomong itu sudah mentok saya. Di situ katanya kurang keras. Mbah, ini kalau saya keraskan, yang keluar bukan suara saya, roh saya, Mbah. Lo ngeten iki nek gak diulang ngaji, dia itu butuh dididik. Diajari ngaji ini membutuhkan kesabaran berlipat-lipat. Nyatet niku Bu, gak mari-mari, Pak. Sudah sebentar Ustaz. Iku 5 menit ngenteni ini. Sampun, Mbak. Ustaz yang sabar. Aduh. Ini lama-lama kalau ngaji sering-sering kumpul sampean, Mbak, wajah saya langsung jadi tua ini. Astagfirullah. Apa konsepnya? Ternyata beliau kok begitu antusias ngaji di mana-mana ini. Di mana-mana. Tidak peduli diundang siapa saja, waktu ada pasti dikasihkan. Tidak peduli yang terkenal, nggak terkenal, dia nggak peduli. Dia datang ke sana. Saya tanya, apa konsepnya Ustaz? 1. Apa? Saya seneng kalau ilmu itu masuk ke hati orang. Dan itu dapat pahala besar bagi saya. Oh ini konsepnya. Itu yang merubah pola pikir kita di dalam belajar, di dalam dakwah ini. Jelas ya? Jadi konsepnya 1. Apa saya seneng kalau ada ilmu masuk ke dalam hati dan orang itu dapat hidayah, itu senang saya. Nah kalau konsepnya begini udah gak memandang kita. Konsepnya adalah bagaimana orang mendapatkan kebaikan. Gak peduli yang datang sini, bukan urusan ini. Bukan urusan di situ. Nah, mana dalilnya? Jadi poin yang ketiga, kenapa mensucikan jiwa itu penting? Disebabkan karena kesucian jiwa merupakan apa? Salah satu syarat utama diterima akan sebuah amal. Surat 18 ayat 110. Surat Al-Kahfi. Iya, sudah ketemu langsung terjemahnya, Pak. Iya.
manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Rabbmu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Ayat ini menjadikan penjelasan. Ya, di pertengahan ayat ada kalimat faman kana yarju liqa rabbi. Sudah ketemu di situ? Di ayat pertengahan ya. Faman kana yarju liqa rabbi, barang siapa yang mengharapkan ya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin bertemu dengan Allah, ia mengharap bertemu dengan ridhonya, bertemu dengannya, maka syaratnya satu, falyamal amalan sholihan. Syarat yang kedua, wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Syarat pertama, hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Maknanya adalah ittiba ala sunnah. Falyamal amalan sholihan artinya apa? Ittiba ala sunnah, mengikuti sunnah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan seorang pun. Maknanya al-ikhlas. Maknanya apa? Berarti syarat diterimanya amal ada dua. Satu, muttaba'ah. Yang kedua, keikhlasan kepada Allah Ta'ala, kesucian jiwa. Diluruskan niatnya, diluruskan. Makanya kalau ngaji begini nanti, salah satu resep bagaimana ilmu itu bisa ngeresep ke dalam hati ketika kita mengkaji, salah satunya adalah lurusnya niat. Lurusnya, makanya tolong para takmir, para pengurus pengajian, pengurus masjid, jangan salah niat di dalam mengadakan pengajian. Ayo kita adakan kajian di Padeti Jawa ini biar masjidnya makmur. Makmurnya masjidnya makmur, wongnya gak berubah-berubah. Ada begitu? Ada begitu? Kenapa? Niatnya salah. Niatnya untuk memakmurkan masjid. Tidak salah secara total, tapi efeknya gak ada pengaruhnya. Makanya Imam Malik mengatakan, apa kata beliau? Alimtul ilma li nafsi. Itu Imam Malik, Pak, Masya Allah. Aku terus belajar Al-Quran, aku terus mempelajari ilmu dalam rangka apa? Li nafsi, untuk memperbaiki diriku. Aku mempelajari ilmu dalam rangka untuk apa? Niatkan ke sana. Ini yang keberapa? Pentingnya tazkiyah yang keberapa? Yang ketiga, bahwasanya kesucian hati merupakan syarat atau salah satu syarat diterimanya mati penting. Jadi kalau nggak ikhlas sudah bisa dipastikan, Bu, sehebat apapun amal kita, sebesar apapun pahala yang bentuk ketaatan kita, keutamaan macam apapun yang kita amalkan, ketika tidak ada ikhlas, sudah bisa dipastikan amal itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, kenapa tazkiyah itu penting? Karena kesucian hati merupakan pemicu segala kebaikan. Keburukan dan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu sangat tergantung kondisi hatinya. Tergantung dari kondisi hatinya. Baik sifat atau buruknya sifat
itu sangat tergantung dengan kondisi hatinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu bagus, maka bagus seluruh jasadnya, termasuk sifat. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging ini rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya menjadi rusak, termasuk sifat. Apa segumpal daging itu? Nabi mengatakan, ala wahiyya qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau orang hatinya rusak, tidak mungkin melahirkan sifat baik. Pernah ketemu enggak? Pernah enggak ketemu? Wong iku mbak, sifatnya tok sing elek mas, tapi hatinya api gitu. Pernah ketemu? Pernah ketemu? Orang sifatnya rusak, hatinya baik. Pernah ketemu? Kenapa demikian? Karena sifat itu buahnya hati. Hati rusak pasti melahirkan sifat yang rusak, pasti sudah. Makanya kalau ada orang kaku, ngeyel, orang bilang apa? Kok cik keras sih? Gak mungkin. Kok cik keras sih? Dah sampean orang gak mengatakan. Kok cik keras sih gegere sampean ora? Kok cik keras sih degule sampean ora? Kok cik keras sih? Kok gak kena ditekuk, dijak ngomong sing gimana? Kok cik keras sih hatinya? Hati yang menjadi jujukan itu. Sifat itu dari hati. Sehingga kalau memperbaiki manusia yang rusak, yang perlu disifati, yang perlu diperbaiki sifatnya. Lah untuk memperbaiki sifat yang perlu diperbaiki, nah, bagaimana cara memperbaiki hati? Nanti ada materi sangat bagus, 5 mutiara yang termahal di dalam ilmu dan nasihat. Nah itu penting sekali. Yang keberapa ini? Sekarang yang kelima. Kenapa tazkiyah itu penting? Kenapa tazkiyah itu penting? Yang kelima, karena kesucian hati merupakan sebab selamatnya seseorang dari gangguan syaitan. Ini paling mendasar di sini. Ya, kunci keselamatan seseorang dari gangguan. Dan setan itu sendiri yang menyatakan, ketika orang yang hatinya lurus, hatinya bersih, niatnya jernih, pikirannya bening, setan tidak akan sanggup untuk menyesatkannya. Itu pernyataan setan sendiri. Kita lihat surat 15. Kita buka surat 15 ayat 39 dan ayat 40. Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardh fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iya. Iblis berkata, ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan memisahkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Masya Allah.
Targetnya setan itu menyesatkan manusia. Semuanya kata setan. Itu target setan. Makanya kalau kita sudah ngaji, Pak, sudah selamat dari syirik besar dan sudah selamat dari amalan bid'ah, itu jangan merasa aman dari dosa yang lain. Jelas ini? Dosa itu bukan cuma dari dua pintu ini, bukan dari syirik dan bukan cuma dari bid'ah. Ya, syirik itu kan ada dua. Kita bisa selamat dari syirik besar, belum tentu bisa selamat dari syirik. Syirik kecil ini lebih sulit lagi soalnya, Pak. Lebih rumit lagi. Lah satu saat kita akan diuji oleh Allah dengan sesuatu yang gak menaikkan hati ini. Itu ujian keikhlasan kita nanti. Nah, seperti ada seseorang 1 bulan penuh, Pak, Ramadan itu 1 bulan penuh, dia itu kasih makan berbuka di masjid terdekat rumah dia. Qadarullah dia ditunjuk sebagai pengurus bagian takjil ini. Bagian pengurus untuk urusan berbuka puasa. Akhirnya dia sepakat dengan suaminya, insya Allah bulan ini kita akan kasih makan setiap hari. Dan mari kita sembunyikan, jangan sampai orang-orang takmir itu tahu dari kita. Sepakat suami istri. Begitu nganter Mas, ada titipan dari siapa tante? Dari hamba Allah. Bagusnya luar biasa. 1 bulan penuh dia bisa sembunyikan ini. Nah, pas hari raya saling berkunjung. Nah, berkunjung itu kan saling cerita biasanya. Iya, sudah, karena sudah tahu nggak usah saya teruskan. Kadang-kadang kepancing, Bu. Ono wong critakno saya itu kemarin, Dek, alhamdulillah di sini Masmu ditunjuk sebagai pengurus. Alhamdulillah Masmu sepakat 1 bulan penuh. Kemudian alhamdulillah saya kasih makan 1 bulan. Akhirnya jebrot ini, Bu. Saya kemarin juga begitu, Mbak. Alhamdulillah saya dengan suami itu. Tapi saya dengan suami sudah sepakat. Saya tidak akan ngasih siapapun tentang dia. Dari mana makanan tersebut. Sampai hari ini takmir nggak ada yang tahu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Lali nek dulure menungso iku lari deh. Syirik itu lembut, Pak. Ada ibu-ibu, Ustaz, bagaimana infak kemudian namanya dicatat, dibuletin? Boleh nggak, Ustaz? Anda nanya ini hukumnya atau keutamaannya? Hukumnya, Ustaz, tidak masalah, boleh. Bahkan kadang-kadang harus. Kalau dibutuhkan sebuah laporan transparisasi itu. Sing transparan harus ada laporan keuangan. Nah, ini maka harus kalau disebutkan namanya. Tapi bagi saya itu apa nggak takut riak nanti, Ustaz? Tergantung niat ibu. Niatnya apa dia? Kalau saya, Ustaz, lebih suka tidak dicatat, tidak ada laporan. Yaitu keutamaan ibu. Saya alhamdulillah, Ustaz, dengan suami itu sudah menjadi donatur tetap sekian puluh tahun di sebuah lembaga. Ada 5 lembaga. Dan tidak pernah nama saya dicatat di sana, Ustaz. Lah terus aku iki sopo? Satu ustaz ditakoni ngono kuwi, 2 ustaz ditakoni ngono maneh. Akhirnya 10 ustaz ro kabeh dan dia tetap meyakini tidak ada seorang pun yang. Lah terus ustaz iki toyol apa piye? Sadar? Sadar begini? Enggak sadar. Saya sampai sekarang, Ustaz, nama saya tidak pernah ditulis, Ustaz. Insya Allah. Tapi Ustaznya diberitahu. Maaf loh, Ustaz, saya tidak bermaksud riak. Weh, sakarepe lambemu ngono. Insyaallah. Ini Bu. Makanya ikhlas itu yang tidak bisa disentuh oleh syaitan.
Mari kita terus belajar, ikhlas, terus belajar, terus belajar. Baik. Kemudian yang terakhir, mengapa tazkiyah itu penting? Mengapa mensucikan hati itu sangat urgen? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tazkiyah, kesucian jiwa, keselamatan jiwa, tiket terbesar untuk bertemu dengan Allah. Nah, ini tiket terbesarnya di sini. Allah menjadikan apa tadi? Tiket terbesarnya seseorang bisa bertemu dengan Allah Ta'ala, bertemu dengan penuh keridhaan, bertemu dengan rahmatnya, bertemu dengan kasih sayangnya, bertemu Allah dengan mendapatkan ampunannya. Syarat utamanya adalah apa? Kesucian jiwa. Allah sebutkan di dalam surat 26 ayat 88 dan 89, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, sudah ketemu? Yaitu di hari harta dan anak-anak laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Masya Allah. Pada hari anak-anak dan harta tidak berguna. Hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Ayat ini memiliki dua penafsiran. Kapan anak dan harta kita tidak berguna itu? Saat terpenting dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, yaitu pada saat seseorang akan meninggalkan dunia dan akan berjumpa dengan Allah akhirat, yaitu ketika orang menghadapi syakaratul maut. Nih, hari pertama. Ini tafsir pertama. Harta dan anak-anak tidak berguna lagi sudah di sana. Tangisan anak-anak yang mencintai kita nggak bisa menghentikan kematian. Harta berapapun yang kita miliki nggak akan bermanfaat dengan kematian. Orang kan maunya nggak mau mati, maunya itu. Betul nggak, Bu? Orang itu kan maunya, Pak, ojo mati kan gitu. Makanya kita berusaha berobat terbaik, terlengkap. Dalam rangka apa? Ingin menyelamatkan dari. Tapi kalau sudah ditetapkan oleh Allah, hari itu tidak ada manfaatnya semuanya. Ini tafsir pertama dari ayat ini. Tafsir kedua, dan ini yang diambil oleh para ulama, apa itu? Yaumul jaza, yaumul hisab. Pada saat kita diberdirikan oleh Allah dalam keadaan telanjang dan dihisab oleh Allah perbuatan-perbuatan kita. Itu yang dimaksud yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Itu orang yang sukses dalam kesungguhannya. Itu makna orang yang berhasil, yang sebenar-benarnya datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Tiket dari Allah. Mari dalam kajian-kajian kita ke depan, prioritas utama adalah mensucikan hati. Apa yang dimaksud qalbun salim?
Apa pengertian qalbun salim? Orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, membawa qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Hati yang bersih dan hati yang selamat. Bersih dari apa dan selamat dari perkara apa? Insya Allah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ada pertanyaan? Jam berapa itu? Oh, jam 11. Kalau saya rasa sudah sangat jelas tadi. Jadi tidak usah di. Karena dengan melakukan pertanyaan itu memberi beban pada orang lain. Lah, memberi beban pada ustadz itu termasuk akhlak yang kurang baik. Dan itu bisa menjadikan hati kita kotor gitu. Sudah ya? Supaya tidak kotor, nggak usah bertanya. Baik, demikian untuk siang kali ini kajian perdana kita. Ini nanti insya Allah akan bersambung pada materi-materi terus berkaitan dengan tazkiyah. Jadi tazkiyah itu judul besarnya, Bu. Ya, judul besarnya itu begitu. Nanti persoalannya sangat banyak sekali itu. Karena masuk dalam segala lini kehidupan. Ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita siang ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga ke depan amal-amal kita semakin baik, iman kita semakin kuat, hati kita semakin bersih, dan semoga sisa umur yang masih ada ini mudah-mudahan menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.